ya udah gue ambil headphone dulu deh. Gue ambil headphone bentar. Ini filter apaan sih? Gue nggak ngerti filter nih. Hah? Enggak, soalnya ini loh apa sih? Biar nggak berisik. Wow, ada filter apaan nih? Hai semuanya. Kita ini lagi mau ngobrol tentang apa sih? Tentang kecantikan ya. Ya nggak sih? Ini ada Dokter Herna, dokter di EMK Beauty Lounge Indonesia. Gue gini deh, teluk. Terus dok, ceritain dong. Ngapain aja perawatan di rumah? Oke. Hai, apa kabar Maya? Baik, Dokter Herna. How's home? Hah? Taruh dulu, gue lagi pakai kuping. Alhamdulillah baik dok. Terus. Wah, makin seger aja Bu, padahal di rumah terus. Iya, waktu sempat yang kita ngurusin galangan dana untuk APD kan sempat gue kan cerita di Instagram live waktu itu gue jerawatan berat ya kan. Gitu. Nah, Dokter Herna ini ya bisa menjelaskan apa namanya apa namanya lu mau jelasin tele apa? Tele beauty medicine adalah apa? Ya, oke, Mai. Sebentar nih, gua handphonenya jatuh. Ribet, cepetan. Aduh, gua nih nggak biasa nih pakai apa namanya? Oke. So, sore ini kita mau ngomong tentang tele beauty medicine. Ya, which tele beauty medicine itu sebenarnya dari dulu juga udah ada, cuman memang sejak masa eranya COVID ini, ya, semuanya jadi kalau memang tidak emergency dan misalnya tidak terlalu dibutuhkan kedatangannya, jadi ada beberapa kasus-kasus yang mungkin masih bisa diatasi lewat telemedicine atau dikonsultasikan lewat telemedicine. Masa ini kita sudah galakan ya, dan juga itu adalah saran dari Kemenkes kita. Jadi dari bagian-bagian tertentu, misalnya dari bagian kulit, dari bagian obstetrik, atau ke kandungan, ada juga dari bagian penyakit dalam, ada kasus-kasus yang memang bisa dilakukan dengan telemedicine. Jadi konsultasi by online. Jadi konsultasinya by online itu bisa kayak live video juga bisa, kemudian bisa juga lewat foto gitu ya. Nah, khusus untuk tele beauty medicine ini istilah yang kita gunakan khususnya di bidang dermatologi ya, di badan kulit ya. Nah, jadi kan dok jangan goyang-goyang, berisik, besek. Iya, goyang-goyang ya. Jatuh. Bentar. Enggak. Kalau gua kan juga gaya gua kaki gini nih, cuek banget. Enggak, sekarang gini, apa kan sekarang udah klinik tutup ya, klinik itu kan kecantikan tutup, kita semua udah gak kerja di klinik ya kan. Terus jadi kira-kira kalau kita mau konsultasi tentang kecantikan, tentang perawatan kulit dan segala macam, itu di mana gitu? Ya bisa. Jadi gini, kita tuh sekarang EMK Beauty Lounge Indonesia punya yang namanya konsultasi online ya. Itu di alamatnya di lokadoc.co.id ya. Itu bisa dilihat di Instagram kita tuh ada di bio-nya itu ada ya alamat lokadoc.co.id, dan juga kita biasanya juga ada di Instagram story ya. Bisa nanti kalau misalnya mau konsultasi online, kita bisa langsung swipe up dan langsung terhubung dengan terkonek dengan link yang kita gunakan untuk konsultasi online gitu. Di lokadoc.co.id ya. Iya, di lokadoc.co.id. Orang bisa konsultasi tentang kecantikan di situ semuanya, dan apa aja obatnya dan segala macam bisa dong berarti dok ya. Misalnya perawatan apa aja yang dipakai di treatment di rumah ya kan. Iya, betul. Ya kayak gue gitu kan. Apa tuh? Nggak kayak gue ini perawatan gue nih loh, tuh di rumah ada IMK tuh, ada tonernya, cleansernya, ada serumnya,
Iya dong, digosok-gosok. Terus ini ada moisturizer malamnya. Jadi semuanya lengkap. Nggak bisa ke salon, nggak bisa ke klinik, gimana kliniknya tutup gitu kan. Jadi ya mau nggak mau Iya, kan. Mm-mm. betul. Nah, jadi ada juga kecenderungan nih, ada juga yang kalau begitu lagi apa namanya lagi di rumah aja nih, lagi hashtag di rumah aja, ada juga tuh yang rajin kayak Maya ya, tapi ada juga yang menjadi males gitu. Ada juga tuh yang jadi males tuh. Nggak, Ini nggak boleh. gue 2 minggu. Gue 2 minggu pertama gue nggak rajin gue dok. Gue gila Oh, jerawatan. Gue gitu ya. ngurusin galangan dana apa donasi APD kan APD stres ya, ya. donasi ya. Iya. Sekarang sudah agak mendingan. Gila aku langsung stres, hormonku langsung berubah jadi jerawatan dok. Iya. Aduh. Kerasa Untung udah nggak membaik. waktu perawatan itu mulai kayak males gitu, ada penurunan kualitas kulit atau gimana? Kerasa Banget, nggak banget. perubahannya itu? Ya, jadi memang 2 minggu pertama tuh yang kita lagi parno, kita lagi banyak psikosomatis ya kan, ya ada stres berita-berita pula tentang ya. COVID jadi takut, terus kita kan ngurusin apa tuh galangan dana, jadi ya otomatis muka jadi jerawatan dan rusak berat hari itu 2 minggu pertama kita COVID lah gitu loh. Tapi sekarang udah lumayan mendingan, alhamdulillah. Oh, cantik lagi. Selalu cantik mah Bunda Maya. Iya dong, kan dikonsultasi ke dokter Herna. Oh iya. Jadi gitu. Ya, jadi memang Dokter Putri, ada dokter Putri, halo. ada terus dokter terus. Putri. Nah, kita di MKBL tuh ada 3 dokter yang sedang bertugas saat ini. Ada saya, Dokter Herna, saya spesialis kulit dan kelamin. Kemudian ada Dokter Putri dan ada Dokter Siti. Nah, nanti di loksadok.co.id itu juga bisa langsung klik nama dokternya gitu. Jadi mau konsultasi sama siapa? Ya, dokter siapa aja? Dokter Putri, dokter Dokter Herna. Putri, dan ada Dokter Putri Heli ya, Dokter Siti, Siti ya, Dokter Siti juga dokter estetik kita ya. Jadi bisa sangat bisa untuk konsultasi di situ. Nah, nanti akan diarahkan untuk link selanjutnya. Tapi kalau misalnya ada masalah atau misalnya agak Dok, susah masalah nih, asmara kayak, gimana dok? mungkin agak gaptek ya. Misalnya agak Apa-apa? gaptek gitu. Kenapa? Ada masalah Bisa asmara ya dok? gaptek gitu ya. Gak apa-apa, langsung ada nomor di situ, ada nomor telepon di Instagram kita yang bisa langsung dihubungi dan nanti akan dipandu langsung oleh dari MK Beauty Lounge ID untuk langsung masuk ke ini dan akan diatur jamnya gitu, kapan bisa konsultasi. Nggak ada bilang halo-halo. Tadi ada yang bertanya sama gue, ini nggak, ini di luar konteks ya. Kok Bunda di rumahnya anak-anak mulu kan nggak ke rumah suami? Nih habis ini gue pulang ke rumah suami. Kan pagi-pagi. Iya, dipikir selama ini gue di sini-sini sama anak-anak gitu. Ya laki gue baik banget. Laki gue tuh orangnya anak gue tinggal sama anak-anak, dia boleh banget ya kan, dia ngasih izin gue tinggal di sini. Nanti abis ini gue pulang weekend, pulang ke rumah suami dong. Itu yang tadi bertanya. Ada yang mau nanya-nanya nggak kira nggak? Apa? Nggak, sekarang ada yang mau nanya-nanya tentang kecantikan. Kan, oh iya dong. Ada yang mau nanya, nggak dok, ini ada yang mau nanya tentang kecantikan, ada nggak? Kira-kira ini ada dokternya nih kalau mau tanya-tanya dari IMK Beauty Lounge Indonesia. Itu siapa tahu ada yang mau nanya-nanya kan? Iya. Tapi memang kalau aku kasih tahu ya pemirsa gitu loh. Dokter Herna nih jauh lebih tua dari aku loh umurnya. Tapi masih awet muda ya. Orang nggak tahu dipikir dia masih lebih muda dari gue. Halo ya terus. 45. Ya, lebih tua dari gue. Tapi mukanya jauh lebih muda dari gue. Gimana tuh ceritanya tuh ya? Nggak bisa lah, Bunda Maya mah jauh lebih cakep. Ih, dokter malah muda banget, iya. Ya, memang harus perawatan ya emang. Kenapa sih? Kita memang harus rutin sih ya perawatan. Saya tuh juga emang perawatan udah dari umur 30 tahun pasti udah mulai ya proses penuaan itu kita udah proses penuaan itu usia 30 tahun tuh udah mulai cepet banget ya prosesnya. Yeah. Nah, jadi udah mulai dari usia paling lambat sih udah usia 30 tahun tuh udah mulai perawatan ya. Dan kenapa harus rutin ya? Karena kulit kita tuh juga sebenarnya punya umur. Ya, kulit kita ini bukan tembok ya. Kulit kita ini bukan tembok, bukan porselen yang setelah kali dicat langsung cakep selama-lamanya. Enggak begitu ya. Kulit kita ini kalau bisa diibaratkan adalah bunga. Ya, kulit kita itu adalah bunga. Nah, bunga itu kalau kamu nggak pupuk terus, nggak pupuk rajin, apakah bunganya akan tumbuh cantik? Enggak kan. Nah, jadi memang harus rutin diberi
nutrisi, diberi perawatan ya. Karena tadi umur kulit kita itu juga singkat sebenarnya. Jadi umur kulit kita tuh antara 24 sampai 28 hari aja. 24 sampai 28 hari aja. Nah, setelah itu dia akan berganti lagi dan kulit yang paling permukaan itu kan sebenarnya kulit mati semua ya. Nah, itu kalau nggak dirawat itu kulit matinya akan bertumpuk dan akhirnya yang sebagai terpampang di wajah kita itu adalah kulit mati sebenarnya, kulit yang nggak bagus. Oleh karena itu memang perlu perawatan yang rutin. Anggap aja bunga. Kalau bunga nggak dipupuk kan rajin gitu ya. Oke, dok, ada yang bertanya. Bunganya bagus, dok, bagus tumbuh gitu kan. Dok, ada yang tanya nih, purging sama detox itu beda nggak sih, dok? Apa? Kenapa? Purging sama detox itu beda nggak sih? Purging sama detox sebenarnya beda sih ya. Sebenarnya di bagian kulit dan kelamin tuh kita nggak ada istilah-istilah seperti itu. Itu sebenarnya adalah istilah-istilah yang dipakai oleh awam sebenarnya. Nah, jadi lebih ke arah kayak dibilang sebenarnya bukan orang tuh suka bilang kalau ini bersihkan darah gitu ya. Itu sebenarnya nggak ada ya seperti itu. Darah kita tuh steril, nggak ada yang namanya kita harus bersihkan darah. Harusnya secara normal darah kita tuh steril. Tapi mungkin maksudnya adalah membersihkan saluran pencernaan ya, bisa seperti itu. Jadi misalnya di saluran pencernaan itu kan banyak kayak sisa-sisa makanan kita yang lengket, lemak apa segala macam gitu ya. Nah, itu yang di sela-sela saluran pencernaan itu dibersihkan. Nah, itu biasanya tujuan detox itu seperti itu. Seperti itu sih. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Gimana tuh? Biasanya perawatan selama ini gimana kalau di rumah? Kalau gue ya standar aja, pakai cleanser, IMK, pakai toner. Ini tonernya dahsyat banget loh ini, toner. Terus pakai serum. Udah, pakai serum tuh. Ini serum malam ini face treatment ini kecil tapi gila. Gokil ya, parah nih face treatment ini gacoan hidup gua. Terus kalau ngelotok-ngelotokin sementara ini pakai peeling, gold peeling, udah gitu doang. Aku sih nggak pernah mau aneh-aneh. Nah, ini dok ada pertanyaan dari Farah Syahwal. Bun Mai mau tanya nih, kan kita pakai salah satu skincare awalnya cocok, tapi setelah jalan 4 bulan mulai alergi, gatal dan merah-merah. Kenapa bisa begitu, dokter? Oke. Jadi memang kalau memang dibilang proses alergi ya, proses alergi itu memang proses alergi itu nggak langsung terjadi pada saat pemakaian pertama kali, memang seperti itu. Jadi proses alergi itu butuh yang namanya ada proses pengenalan dulu gitu, proses pengenalan dulu. Jadi kalau misalnya kamu pakai skincare misalnya langsung pertama kali dipakai, terus tiba-tiba langsung alergi, nah itu kemungkinan kamu sudah pernah terpajan dengan bahan itu sebelumnya. Itu. Enggak, tapi dia 4 bulan, dia pakainya 4 bulan. Ya, jadi proses alergi itu ketika pertama kali terpajan, dia itu butuh waktu untuk menimbulkan reaksi alergi namanya. Jadi kayak ada proses pengenalan dulu. Jadi kan kita kan langsung tubuh kita tuh nggak langsung reject gitu, nggak langsung reject. Proses alergi itu kan sebenarnya proses rejeksi ya. Nah kita waktu kita terpajan dengan satu bahan, tubuh kita tuh mengenali dulu. Ada prosesnya, ada beberapa prosesnya bisa sampai harian atau bulanan seperti itu. Nah, ketika dia udah mengenali, dia baru membentuk yang namanya antibody. Nah, bahan yang dari luar ini namanya antigen. Nah, ketika tubuh kita udah membentuk antibody, yang tadi saya bilang itu dia butuh waktu, mungkin bulanan, baru terjadi reaksi antigen dan antibody. Ketika ini bertemu, barulah terjadi reaksi. Jadi nggak selalu pada pertama kali langsung terjadi. Nah itu nggak seperti itu. Oke, solusinya gimana? Berarti skincare-nya diganti apa gimana? Liburin dulu atau gimana? Kalau reaksi alergi harus diganti. Kalau memang reaksi alergi harus diganti. Memang sebenarnya harusnya sih kalau kita memakai skincare itu harus konsultasi cukup intens ya dengan dokter yang mengerti gitu ya, dengan mengerti dengan spesialis kulit, dokter estetiknya ya. Jadi bisa memilihkan skincare yang memang sesuai dengan kita gitu. Kadang-kadang nah ini yang agak susah
make main hajar aja gitu ya, padahal belum tentu cocok. Banyak sekali yang tidak cocok sebenarnya. Tapi memang ada bahan-bahan tertentu yang memang, makanya saya memang suka banget dengan EMK ini, memang naturalnya itu benar-benar ya. Dan memang kita bilang itu, kita bilang tuh sebagai bahan yang inert. Jadi inert itu adalah bahan yang memang benar-benar jarang sekali atau hampir tidak pernah menimbulkan reaksi alergi. Tapi memang kulit manusia kan memang berbeda-beda ya, makanya butuh sangat sekali butuh untuk konsultasi biasanya gitu. Iya. Terus. Nah kemudian itu yang apa namanya, suka berjemur nggak, Mai? Biasanya tuh kalau lagi. Nah itu aku kan alergi matahari, kan dokter tahu ya. Aku kayak begitu matahari pasti semua beruntusan, muka aku langsung beruntusan semua kan. Dokter kan tahu itu. Jadi aku tidak berjemur matahari karena COVID ini kan harus diwajibkan kita berjemur. Tapi sekarang aku minum vitamin D ya sekitar 1.500 IU per hari. Ya betul. Ya jadi memang kalau dari studi-studinya dikatakan bahwa untuk COVID ini kita butuh suplemen vitamin ya yang memang agak ekstra dari biasanya untuk pertahanan tubuh. Contohnya itu vitamin C, vitamin E, vitamin D juga disarankan ya. Nah vitamin D ini memang lagi ngetren sih sekarang, lagi ngetren untuk vitamin D itu. Nah biasanya memang yang kita peroleh dari sinar matahari itu sebenarnya bukan vitamin D-nya langsung, tapi disebut dengan provitamin D. Jadi seperti bahan pembentuk vitamin D untuk membantu pembentukan vitamin D di dalam tubuh kita. Nah, ada satu lagi caranya adalah dengan suplemen. Nah, yang sering terjadi saat ini adalah ada kayak anjuran-anjuran bahwa berjemur itu saat ini butuh berlama-lama supaya kuat melawan COVID, katanya begitu kan ya. Katanya juga dari jam 10 sampai jam 2 siang. Waduh, saya mikir-mikirnya begitu, itu aduh luar biasa, gimana ya, itu sebenarnya nggak terlalu cocok untuk orang Indonesia ya, sebenarnya nggak terlalu cocok orang Indonesia. Itu penelitiannya emang sebenarnya di luar negeri yang iklimnya beda dengan kita ya. Jadi kalau di Indonesia iklimnya beda, itu yang penelitian itu iklimnya beda. Nah sekarang kalau misalnya tanpa harus berjemur kayak gue kan orangnya nggak malas, gue alergi bukan lagi malas, gue alergi matahari berat ya kan. Nah apakah gue dengan minum sekitar 1.000 IU setiap hari itu sudah cukup atau harus lebih dari itu, Dok? Cukup ya 1.000 IU ya? Sebenarnya cukup banget sebenarnya. Tapi minimal kita harus minum vitamin D sehari itu berapa untuk bisa imunitas baik gitu? Sebenarnya nggak ada standarnya. Sebenarnya yang paling bagus adalah kita cek dulu vitamin D kita berapa. Gitu. Jadi kita bisa cek darah dulu kadar vitamin D kita berapa. Nah, dari hasil itu nanti bisa dikonversikan kita butuh berapa dosis. Oh iya, iya betul. Gitu. Gue kemarin sempat cek di lab, memang gue agak sedikit defisiensi, makanya sering alergi kan. Makanya waktu itu gue akhirnya minum vitamin D gitu. Ya betul. Jadi sebaiknya memang vitamin D itu juga nggak gara-gara COVID udahlah gitu ya, terus minum vitamin D overdosis nanti ya, vitamin juga bisa iya. Sama juga vitamin C itu juga bisa overdosis ya. Betul. Overdosis istilahnya kita itu. Jadi emang sebaiknya diperiksa dulu kadar vitamin D-nya. Nah, nanti kurangnya berapa nanti dikonversikan betul. Berapa perharinya gitu. Ya, nah, terus jadi kalau di Indonesia itu kita tuh dianjurkan dari Perdoski, Perkumpulan Dokter Spesialis Kulit dan Indonesia, Perkumpulan Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia. Nah, itu menganjurkan kita berjemur sih jam 9 pagi. Ya, antara jam 10. Bukan jam 10. Bukan jam 10. Ya, jadi jam 10 dan maksimal tuh 15 menit, 10-15 menit. Dan itu pun tergantung. Kayak Maya kan juga kan alergi banget ya. Nggak bisa langsung kalau misalnya udah udah berjemur udah langsung bengkak aja langsung langsung gatel ya betul. Ya kalau kena matahari gue tahu sih Maya ya sensitif banget, jadi tiap orang tuh nggak sama betul menit, kan? Sampai jam 10
Makanya siapa sih semua teman-teman kita yang ada di IG Live ini nanti kalau misalnya mau konsultasi sama Dokter Herna, Dokter Putri Haili dan Dokter siapa? Dokter Halo? Siti, Dokter Siti. Dokter Dokter Siti Siti. bisa ke halodoc.co.id, cari aja dokter nanti kita pasang di IMK lokadok.co.id ya. Iya, di Instagram kita ada, di bio-nya langsung di IMK di Beauty Lounge .id, oke. Dan ada nomor telepon yang kalau misalnya bingung bisa langsung dipandu. Dan sebenarnya kita juga ada home treatment untuk ada home treatment. Ya, seperti jadi gimana ada dok? home treatment yang bisa berjalan yang sifatnya memang tidak advance ya, kayak home treatment laser yang nggak mungkin lah ya laser. Iya. Itu tadi ada pertanyaan tentang laser. Laser apakah harus sering-sering rajin laser atau enggak? Tergantung jenis lasernya. Tergantung. Laser tuh sebenarnya banyak ya. Jadi nggak semua laser itu banyak sama gitu. Tergantung indikasi, tergantung jenis lasernya. Laser tuh ada yang memang untuk mengablasi ya, jadi kayak mengelupaskan. Ada juga yang memang untuk hanya perawatan gitu. Misalnya kalau kayak misalnya untuk laser akne yang yang parah ya, misalnya ada jerawat parah ya, di awal tuh memang kita harus sering-sering dulu untuk pakai lasernya. Misalnya yang matiin bakterinya itu ya. Iya, dia 2 minggu sekali dulu di booster ya. Untuk lasernya. Tapi misalnya untuk pengencangan wajah misalnya ya, itu lasernya nggak usah terlalu sering-sering, mungkin bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali ya gitu. Tergantung sih sebenarnya jenis lasernya itu apa. Atau kalau mau memang ada yang bekas jerawat yang bopeng-bopeng itu yang untuk laser resurfacing, nah itu juga nggak terlalu sering, tapi memang harus diulang beberapa kali gitu, nggak sampai terus. Seperti itu. Laser itu juga indikasinya beda-beda. Ada teman gue nyongol si Gebdek, si Lerler ini, Denny Casmala. Hey Den, nggak ada yang komen dia dok gitu. Salam. Terus tadi ada yang bertanya juga tentang pori-pori itu bisa mengecil atau enggak? Pori-pori muka, kulit? Bisa. Pakai apa? Bisa sampai kalau udah terlanjur besar banget ya, misalnya udah lebar banget, emang kita nggak bisa jamin sampai kayak kulit bayi sih ya itu. Tapi bisa dikurangin, bisa ya. Misalnya dengan chemical peeling, bisa juga dengan laser, bisa juga dengan skincare sebenarnya. Asal rajin. Asal rajin. Betul, asal rajin. Tuh lihat tuh, pori-pori gua kecil-kecil kan. Ya kita kecil. Karena rajin rawat. Home care kita tuh ada macam-macam sekarang ya. Ya terpaksa sih seperti itu kita lakukan home care ya. Karena memang untuk menuruti peraturan pemerintah kan kita nggak boleh lah ya. Maksudnya kita taat lah sama pemerintah ya untuk masa PSBB ini. Nah jadi kita bisa melakukan untuk home care dengan kondisi-kondisi tertentu ya, dengan kondisi-kondisi tertentu. Yang penting aman pertama ya. Yang amannya itu untuk siapa? Untuk pasiennya dan untuk perawat kita yang datang untuk melakukan home care ya. Jadi tuh kita tuh benar-benar mengatur supaya dari kedua belah pihak itu aman ya. Kita kan tahu sekarang zaman-zamannya COVID ya, gampang menular, atau ada juga yang disebut dengan OTG kan, orang tanpa gejala tuh banyak loh sebenarnya, orang tanpa gejala. Ya, orang tanpa gejala itu justru yang jauh lebih banyak sebenarnya beredar di lingkungan ya. Nah, jadi kita tuh mengatur bagaimana supaya pasien aman dan jadi bisa home care, bisa home care ya. Bisa home care ya. Dan untuk tindakan-tindakan tertentu, nggak semua, memang nggak semua. Jadi misalnya untuk yang lebih ke facial ya, kemudian apa namanya tuh sipil itu bisa sipil, kemudian apa namanya misalnya suntik imun booster itu juga bisa. Bentar, tuh... Ini ada perusuh. Denny, berhenti berisik lo. Terus. Adalah orang paling jelek sedunia, miau. Terus imun booster ya, kita memang butuh banget sih ini sekarang imun booster, dan memang lagi banyak permintaan sih untuk imun booster ini ya, karena memang butuh ya nanti. Tapi itu juga kita harus hati-hati banget. Jadi perawat kita tuh kita bekalin untuk home treatment tuh, kita bekalin dengan APD yang lengkap
ya sampai Alhamdulillah. Oh, lengkap. jadi ya kalau mau home care ke rumah, semua perawatnya dibekali dengan pakai APD lengkap ya. Sangat, Jadi sangat jangan khawatir lengkap. ya. Jadi, iya betul. Nah, mulai dari Mm-mm. apa namanya, kacamata pelindung, masker bedah, kemudian Mm-mm. semua juga dipakein APD baju yang lengkap ya, yang kayak kita donasikan itu. Mm-mm. Terus Iya, iya, maskernya iya. juga yang memang benar-benar standar medis, kemudian pakai face shield juga harus. Nah, itu. Mm-mm. Dan kemudian syarat-syaratnya memang adalah kita sebelum melakukan perawatan ke rumah, kita ada form dulu nih yang kita kirimkan ke pasiennya. Harus dijawab beberapa item. Contohnya, apakah ada demam belakangan ini, kemudian apakah ada batuk, apakah ada minum obat paracetamol misalnya, atau adakah dari keluar kota. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, kalau ada yang memang tidak sesuai dengan peraturan, itu kita hold dulu untuk home treatment, karena lebih penting adalah kesehatan kita juga ya, kita harus jaga juga COVID-nya gitu. Nah, itu kemudian pasiennya juga nanti misalnya udah oke, kita begitu sampai di rumah kita juga melakukan tes temperatur yang di dahi ya, kita juga tes temperatur yang dahi, bukan hanya pasiennya tapi juga perawatnya. Jadi perawatnya kita jamin juga dalam keadaan sehat walafiat gitu. Oke. Ya, jadi Oke, ya, 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 ya. jadi perawatnya Siap. juga harus sehat walafiat. Jadi pasti perawatnya juga akan ngetes dirinya sendiri dan menunjukkan pada pasien bahwa saya sedang sehat gitu. Dan nanti akan form-form yang ditandatangani gitu untuk home treatment ini. Ini harus strict nih sekarang kalau zaman seperti ini kan. Kita harus menjaga semuanya lah. Kira-kira seperti itu sih kalau. Oke, Dok. Berarti apalagi ya yang mau dibahas? Pokoknya kalian-kalian semua yang butuh untuk, kan sekarang lagi libur, klinik gak ada yang buka. Jadi bisa ke mana, Dok, untuk bisa berkonsultasi? Halo, Dok. Lokadok. Lokadok. Lokadok.id ya. Untuk Loka tuh Halodoc juga LOCA. LOCA ya? enggak, LOKADOK. LOKA. Oke. Lokadok.co.id. Nanti ada Betul, EMK Beauty Lounge. Ada tulisan EMK nggak di situ? ada, langsung pilih dokter EMK. Langsung Oke, nanti ada. nanti gampang kan jadinya Ya, kan. nanti akan masuk. Kalau bingung Mm-mm. nanti langsung hubungi nomornya aja, WA aja, saya mau ini, nanti pasti akan dipandu oleh orang kita dari EMK Beauty Lounge Indonesia. Betul. Ada yang bertanya nih sama gua nih. Bun, Hmm. apa dari siapa ya? Dari Sri Hakim. Bun, apa resepnya awet muda? Bagi-bagi dong. Lah, ini loh. Dirawat, oke. Berapa Mei? Gue 45 loh, Mei gue 45. Iya, gue lebih muda kalau lebih tua dari dokter satu ini, cantik banget Ya, di sih. EMK itu semuanya awet Tuh. Itu dokter Putri muncul nih. Maya coba, anaknya udah kuliah loh. Masih begini coba Maya. Ini ada dokter Putri kasih tahu nih, ada apa, www.lokadok.co.id, partner klinik EMK Beauty Lounge. Waduh, gak ngerti gue, ribet nih tulisannya. Denny Casmala, Lokodok. Dasar lu, Den. Dasar nih, dari tadi Denny nih ya. Ini gitaris legend paling top se-Indonesia. Dia ngisi semua Siapa? lagu-lagu gue. Ada Denny, tapi dia perusuh berat, kelas berat. Perusuh. Mungkin dia pengen jadi bencong, jadi sorry. Suruh ke gue. Atau dia pengen dirawat tuh supaya kelihatan awet muda tuh ya. Dirawat, mau apa lo? Mau diapain Om? Mau diapain? Gitu. Terus, Dokter, ini ada yang nanya, dokter siapa yang 45 dokter itu? Yang 45 dokternya, saya lebih muda 44. Tapi lebih muda dokternya, ini gimana ini dokter gue satu ini ya? Saya 45, anak saya udah mau kuliah. Ya udah Oke, gitu terus deh. ada lagi apa ya topik yang kayak apa namanya, kita bisa sipil, kemudian perawatan jerawat juga bisa ke rumah, kemudian suntik imun booster ya, kemudian ada juga kayak apa namanya, face peel gitu ya, bisa juga kita lakukan, tapi memang ada syarat-syaratnya seperti yang aku bilang tadi. Oke.
banget ya. Harus diisi ya semuanya, nggak boleh Ya, sembarangan. Karena kalau ke betul, rumah pun kita betul. harus juga pakai hazmat, pakai Google, pakai Ya, pasti face shield perlu. segala macam, pakai apa, Oh, sarung bahkan kita tangan ya bawa gitu. untuk pasiennya juga kita Oh iya bawa iya untuk betul. pasien. Iya Misalnya iya kayak iya. Iya. pasiennya sebelum treatment dikasih kayak antiseptik mulut ya. Jadi supaya tidak Mm-mm. ada jadi untuk membersihkan daerah mulutnya. Kemudian jika memang diperlukan pasiennya juga diberikan masker medis ya. Jika memang kalau misalnya di daerah situ, kita juga melakukan perlindungan yang ketat antara antara perawat dan Mm-mm. pasien itu memang benar-benar aman gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ada yang nanya lagi? Ada yang nanya lagi? Enggak, dokter katanya 45 tahun muda banget, dibilang gitu. Gue yang lebih kecil, lebih tua mukanya. Ini kalau dia sih tiap hari, kita udah 2 bulan kali gak perawatan, jadi Ih, itu dari terakhir Maret ya? ketemu face to face kapan ya, Mbak? Gila, COVID Sebelum dari bulan balik ya? Maret sampai sekarang kita nggak belum bertemu lagi nih, udah mulai Iya, mulai iya, harus ya butuh tangan dokter ampun. nih. Iya nih kita udah lama banget ya nggak ketemu ya. Eh, Mm-mm. Emang ini juga sih kalau di rumah tuh lagi kayaknya pada hobi masak juga ya semua ya. Iya, Apa iya, namanya? iya, iya. Gue juga lagi hobi masak kan, aku lihat Jadi di chef, Instagramnya. jadi chef mau nggak mau gimana, yang puasa Jadi nggak, karena iya, nggak mungkin beli di luar juga, takut ya gitu loh. betul, Itu betul, ada yang tanya betul. tuh, dari Bonavaldi Jeremia, kalau filler botok bisa di rumah nggak dok? Ah, tuh, oke. Itu sebenarnya temen gue tuh dia jebak tuh sebenarnya tuh SPKK Oh iya, gitu. iya, yaudah. Kalau gitu gue cepetan dokter Nggak ke bisa rumah ya, deh, nggak gue mau bisa. filler sama botok nih. Enggak, gue nggak filler sih, gue nggak mau Ya, filler, jadi gue kalau mau botok. misalnya untuk tindakan yang kedokteran, ini sebenarnya ada peraturan ketat juga sih untuk yang tindakan kedokteran yang seperti itu. Jadi itu memang tindakan seperti itu kemungkinan efek sampingnya itu kan ada ya, kemungkinan efek samping itu ada karena itu suntikan. Nah kalau suntikan ini kita nggak anjurin sih dilakukan di rumah, sebenarnya lebih baik ke klinik. Nanti kalau memang ini ya sabar dulu deh, sebentar lagi juga kita bisa lah, everything will be over lah sebentar ini itu, karena itu Iya nih. peraturannya mensuntik di rumah itu sebenarnya di Indonesia tidak boleh dilakukan. Ya, nggak boleh, jadi nggak boleh kalau Betul. botok mau filler di rumah Ya, ya. tapi Jadi kalau kita facial sabar-sabar ya, dulu. Paling ya cuma, sabar dulu botoksnya tetap cantik kok Bu. tadi siapa yang nanya tuh? Ada. Kalau gue sih temennya tadi ya. Oke. Iya, ya. Lah apa dia bilang gue gak baca tadi. Kalau gue Tadi sih gue lakukan katanya gitu. boleh botok filler di rumah enggak gitu loh. Kalau temennya dokter Hera tadi boleh-boleh aja kalau dia bisa ngelakuin sendiri. Kalau gue kan nggak bisa nyutik sendiri kan. Iya, iya, iya. Terus Gitu. misalnya apa namanya? Ya itu kalau masak juga ya hati-hati juga dengan kulit sih ya. Nah itu kan panas ya. Nah kalau misalnya Itu jangan gue terlalu juga tuh. Kalau besar. habis panas kalau merah-merah kenapa ya? Iya betul karena panasnya itu kan kayak membuat pembuluh darah di muka itu jadi melebar gitu makanya merah-merah. Jadi pembuluh darah kalau wajah kita kena panas itu dia jadi merah, pembuluh darahnya melebar sehingga merah-merah dan Kayak juga bisa jadi radang kayak betul gitu dok. ya. Jadi itu karena panasnya, karena uapnya mungkin bisa aja ya Karena gue karena alergi panas. matahari kan, gue suka beruntusan ya. Iya. Jadi kena uapnya juga Betul bisa. buset dah. Kalau masak tuh ada jarak ya, atau mungkin pakai pelindung aja, entah masker kayak apa. Pakai face shield. Jangan Google. pakai face shield ya bisa juga sih. Bisa juga sih pakai face shield. Ya ada kan untuk face shield yang untuk awam ya, yang bukan medis kan juga sekarang banyak dijual ya sebenarnya. Bisa dipakai tapi jangan yang bahan dari plastik ya. Jadi sebaiknya mika kalau untuk yang kena panas gitu loh. Karena kan kalau misalnya plastik tuh kena panas tuh muai dan bisa rusak gitu ya itunya. Nah lebih baik yang pakai mika kalau memang ingin menghindari
supaya wajah tuh nggak kena panas waktu masak-masak. Karena saya lihat tuh semua orang Instagram orang tuh masak semua ya, kecuali gue nggak pinter banget, Iya, mas nggak bisa gue banget. masak gue. Soalnya gue satu, kenapa gue masak? Karena alasannya satu nggak mungkin kita belajar di luaran secara parno ya Nek itu. Terus paling paling cuman masak di rumah aja gitu kan. Apalagi anak-anak gue laki-laki, jadi mau nggak mau masaknya. Ya, Misalnya ada makanan si ART ku masak untuk buka puasa, udah habis begitu langsung habis selesai makan. iya Nah, ya. gue mesti masak buat sahurnya kan gitu. Tapi Pasti gue, ini saatnya sih ya. Ini ih saatnya laki lah. tiga. Memang ini saatnya lah kita untuk apa ya, belajar apa untuk berkegiatan masak-masak lagi kan, ibu-ibu yang apa namanya, wanita karir ya sekarang kan udah di rumah, jadi ini waktunya Iya, disyukurin iya. aja kan ya Maya, ada hikmahnya, ada Betul, hikmahnya. betul, betul. Ada pertanyaan lagi nggak Gue pemirsa gitu? kecuali gue masih kerja, jadi kalau dokter itu memang sekarang ya memang kita uh, sangat hati-hati ya. Tiap hari kita berangkat juga kita harus pakai APD lengkap semua. Terus Gitu udah ya? gitu juga, terus udah gitu uh, jam praktek juga udah sangat dikurangi untuk semua bagian itu ya. Jam praktek udah sangat dikurangi. Jadi untuk mengurangi kontak, kecuali memang dokter-dokter yang memang langsung menangani pasien COVID-19 langsung. Nah itu kalau itu memang lebih serem lagi ya, sampai nggak bisa pulang sama sekali kan, Iya. karena kan kontak. Nah itu bisa nggak pulang, bisa nggak ketemu sama keluarga ya, seperti itu. Makanya nih waktu Maya sama Kathy mengadakan orasi, waduh gua bersyukur banget deh ada teman-teman yang punya yang memang baik banget gitu loh, maksudnya Ya kan memperhatikan kami. dokter kan juga donasi Iya, saya juga bareng. bantu teman. Jadi atas nama MK. Jadi ini kita nih bertiga nih kayaknya ada EMK Ladies ya. EMK Ladies Iya, ada iya, iya. Maya, ada Kathy. Kathy Sharon, ada saya. Heeh. Masing-masing ngumpulin ya kan? Masing-masing Masing-masing ngumpulin. ngumpulin untuk APD donasi Dan APD masing-masing untuk rumah sakit ya, menjalankan. ya. Iya, jadi masing-masing menjalankan, masing-masing ngumpulin. Saya ada dengan teman-teman saya, tapi tetap atas nama MK Beauty Lounge. Maya juga ada donasi sendiri, kalau nggak bisa apa di kitabisa.com ya. Ya dengan grupnya ya, kalau Iya, sama Maya ya. iya, iya. Geng Sama tempe lah. Kathy. Sama aja Kathy juga gitu. Dok, ada pertanyaan lagi, Dok. Dok, dari Anggi X. Oke, Dok, kalau gusi bengkak, kata dokter gigi karena gigi berlubang terus meradang di akar. Apa boleh botox di rahang? Lagi gigi bengkak gitu. Gini, jadi sebenarnya lokasinya beda ya. Sebenarnya lokasinya beda. Jadi gusi dengan botox rahang itu sebenarnya di sini, di otot di sini ya, bukan di rahangnya sebenarnya. Jadi lokasi suntiknya juga akan berbeda. Tapi jika ada infeksi yang seperti itu bisa menjalar. Jadi ketika lagi ada infeksi yang dekat dengan lokasi, walaupun tidak di lokasi suntiknya, kita hindari dulu. Jadi infeksi harus di-exclude dulu. Jadi mending diobatin dulu sih gusinya. Ya dicabut aja lah, juga dipelihara ya kan. Iya, iya sih, daripada menyebabkan penyakit ya. Mendingan penyakit Nanti itu kalau misalnya udah infeksinya udah ini, udah bisa langsung. Sebenarnya lokasinya sih beda banget sebenarnya, bukan lokasi yang sama itu suntiknya. Cuman ya ini kan namanya sesuatu yang kita injeksikan itu kan invasif juga ya. Jadi ada port de entrée istilahnya. Jadi ada Nah, mulai ngilang-ngilang nih. Dok, mulai ngilang-ngilang nih loh. Dok, halo. Halo. Dokternya mulai ngilang-ngilang nih suaranya nih. Gue nggak denger suara lo. Gue nggak denger suara lo, hilang. Lo denger suara gue nggak? Nggak ya? Lo denger suara gue nggak? Nggak denger ya? Halo. Halo. Aduh, ini kenapa sih ini lagi live gini gitu? Juga nggak denger.
Halo, oh Dokter Herna suaranya hilang. Dokter Herna punya hilang suaranya. Mana nih? Ya udah, gue off dulu ya.